Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li zalali. Dalam acara reses ke-1 tahun sidang 2 tahun 2025-2026 oleh Edi Susanto Ritonga SE sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari fraksi Hanura Daerah Pemilihan Dapil 6 Sumut, hari Senin tanggal 06 Oktober 2025 melakukan kunjungan kerja. Acara digelar di halaman rumah warga, dihadiri oleh Kepala Desa Sei Sanggul Saprisal didampingi Edi Susanto SE. Juga dihadiri oleh Kepala Kelurahan Sei Berombang Habibuddin SE serta dihadiri Sekdes Sei Sanggul Azrai Adi sebagai pembaca doa. Tampak hadir pihak kepolisian Ngawi dan Ketua OKP Panai Hilir, juga hadir seluruh kepala dusun sekedesaan Sei Sanggul tersebut, juga hadir Kepala Sekolah Dasar Negeri Nomor 03 Adnan SPD, omak-omak, ayah-ayah dan beberapa kepala desa lainnya, dan tak ketinggalan insan pers dan reporter Palapa TV News Labuhan Batu, serta dihadiri tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta para undangan. Anggota Dewan Provinsi Sumatera Utara Edi Susanto Ritonga SE dalam pidatonya mengatakan bahwa reses kali ini kita bukan hanya sekedar membahas tentang pembangunan jalan dan bangun jembatan saja, namun tujuan lain adalah untuk kembali kepada kebaikan dan sopan pada adat seperti dahulu. Setelah sesi tanya jawab antara para undangan dan Edi Susanto Ritonga mengenai jembatan dan jalan, maka acara diakhiri dengan penutup dan foto bersama. Syarifuddin Marpaung, Kepala Biro Palapa TV Labuhan Batu, mengabarkan. Ritonga ST, kemudian yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Panegir ataupun yang mewakili Bapak Bin Katimah, kemudian rombongan dari Bapak DPRD yang hadir bersama kita, juga hadir bersama kita Pak Lurah, kemudian BPD juga hadir bersama kita, para kepala sekolah yang ada di Desa Sanggul, juga Ketua KNPI Kecamatan Panegir. Kami dari pemerintahan Desa Sanggul menyampaikan ucapan selamat datang kepada Bapak Dewan yang tidak asing lagi bagi kita. Pepatah mengatakan tak kenal tak sayang, tapi kok sudah sering bukan lagi sayang, tapi sudah cinta dan kasih kepada kita. Jadi ini adalah sebuah bukti dan wujud. Sama-sama kita saksikan Bapak Haji Edi Susanto Ritonga SD ini sangat sering berkunjung ke tempat kita. Sering dengan berkunjungnya kita sudah jelas memperhatikan tempat kita, melaksanakan acara reses ini. Jadi marilah sama-sama nanti kita dengarkan arahan dan bimbingan dari Bapak DPRD yang hadir bersama kita. Mudah-mudahan berarah nanti sesi tanya jawab ada hal-hal yang mungkin tersundung di hati, yang ingin, yang tidak tahu, yang kurang jelas, langsung saja dipertanyakan Pak Bu ya. Pertama sekali yang berkaitan dengan kemaslahatan yang ada di Desa Sanggul, itulah harapan kita. Jadi agar supaya Bapak ini ya bisa membawa ini sebuah aspirasi masyarakat Sungai Sanggul ke jenjang Dewan Provinsi Sumatera Utara. Jadi mungkin hanya demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirnya kami dari pemerintah desa mohon maaf kepada Bapak, mungkin inilah tempat yang bisa disiapkan, juga kepada hadirin undangan kami sekalian. Terima kasih. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di Labuan Batu ini ada 3. Satu daerah perbukitan, satu daerah lintas tengah jalan Sumatera, satu wilayah pesisir. Pesisir inilah kita hari ini. Saya lebih cenderung, aku lebih suka dan lebih cenderung pikiranku aku tumpahkan bagaimana untuk mengembangkan kita. Itu ada namanya Pelabuhan Batu. Tapi hari ini kenapa lebih cenderung kata orang? Tapi sebenarnya tidak. Kata orang kita ditinggalkan oleh pemerintah. Kata orang kita menjadi orang yang terbelakang. Kata orang di jalan lintas sana orang lebih maju dari kita. Kata orang di jalan lintas sana lebih sejahtera dari kita. Kata orang di jalan lintas sana lebih gampang cari hidup dan kehidupan rezeki.
Aku bilang, tapi hari ini kita karena gampang dan mudahnya dapat rezeki dari laut, nggak perlu beli, cukup beli minyak saja, nanti boleh lebih gampang, nanti saya uraikan. Sehingga kita lupa. Pada akhirnya apa? Dianggap orang dari daerah tengah sana, dari jalan lintas sana, dari yang katanya orang kota sana, kita dianggap menjadi orang yang belakang. Sebenarnya tidak. Tapi pendatang. Terima kasih banyak Bang. Kemudian Pak Babin, Pak Nawi, kemudian hadir di sini Pak Apip, Lurah. Terima kasih sudah berhadir. Kemudian seluruh perangkat desa Sambung, terima kasih sudah berhadir. Ini dari Pak Sekdes, SI katanya, KNSI apa? Pemilik ada di sana itu. Apa katanya DPD Rukun mungkin di sini juga ada. Terima kasih, boleh jadi hadir juga ada di sini, tapi saya cari nggak ada. Mudah-mudahan karena tadi malam kita bicara begadang sampai jam 3 pagi. Adinda Abdul Rahman Tanjung Budi mungkin lebih tidur juga ini. Dan dari Bapak Ibu sekalian, pesantren ini kali keempat. Jadi kalau kata apa tadi pengatan tadi, ya memang dalam pemikiran saya Pak Ibu, khususnya Kecamatan Panai Hilir, terlepas seperti apapun di pemerintahan Kabupaten Labuan Batu, saya secara pribadi memang punya kesan khusus, punya pemikiran khusus untuk mengembangkan dan berkembangnya di beberapa wilayah dari kita di sini. Bukan mengada-ada. Berarti orang laut juga. Ya, nah, lagi musik. Hah? Gimana? Iya, nggak nampak, tapi kan teknologi ada. Ini datang ke sini tadi malam, saya dengan aku sama ketua HNSI sama beberapa kawan bincang-bincang, cerita-cerita bagaimana supaya kuota minyak ditambah lagi. Ini kita cerita nelayan Pak, ya. Nelayan itu bisa dikumpulkan melalui HNSI, dibeli oleh HNSI untuk dijual dengan harga di atas rata-rata daripada toke-toke yang ada di sini. Sedang berpikir ke sana Pak. Nah, bagaimana dengan kami para petani? Kan begitu. Petani sekarang tinggal dorongan pemerintah kabupaten nantinya menyiapkan untuk mendapatkan pupuk sawit subsidi. Presiden di tahun 2045 ada namanya Indonesia Mas. Kita mau kejar ke sana. Salah satu contohnya apa? Bagaimana percepatan dan peningkatan ekonomi kita Pak. Kalau nelayan pergi ke laut dapat ikan, dibayar nggak sama Allah itu Pak? Dibayar nggak? Enggak, kan dikasih gratis kan? Enggak dibayar Bang. Tapi kalau pergi tanam sawit, bibit sawit harus beli, pupuk harus beli. Kita makin baik, maka berkelanjutannya anak sekolah lebih baik, kesehatan lebih baik. Satu lagi Bu, di sini udah semua terdaftar BPJS. Yang belum mana? Yang belum terdaftar, Bang Akan? Yang belum terdaftar BPJS di subsidi pemerintah, gampang kan ngeceknya? Panggil apa namanya, Kepling, panggil apa? Coba pergi cek mana masyarakat kita yang belum terdaftar BPJS gratis. Sudah? Jangan kasih sama siapa-siapa data itu Bang. Kasih sama aku. Abang kan tahu nomor handphoneku, Pak Lurah tahu nomor handphoneku. Biar aku yang mengurus mendaftar skala prioritas supaya masyarakat kita sini dapat BPJS gratis. Ya? Syukur saja sama Allah. Aku berusaha mengupayakan supaya dapat BPJS gratis dari pemerintah. Ya, nanti saja tepuk tangannya. Tepuk tangannya ketika nanti surat sudah datang, kartu sudah datang, tepuk tangan sendiri. Alhamdulillah ya Allah. Tepuk tangan sendiri saja di rumah atau habis sholat.
dari provinsi sudah melakukan peraturan pemerintah provinsi bersama dengan gubernur. Pola hidup dan kehidupan kita makin dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih. Mohon izin, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program untuk jembatan ini menjadi jembatan beton permanen, nantinya itu mulai dikerjakan. Ya, jangan tepuk tangan, nggak usah. Nanti aja tepuk tangannya, Kak. Ya. Jadi menunggu dari bulan ini bulan 10. Menunggu dari bulan 10 ini sampai nanti ke bulan 3, aku minta tolong Bang. Abang sisihkan saja, masukkan ke anggaran Abang, kalaupun itu menjadi kewenangan daripada pemerintah. Yang kedua, ketika masyarakat kita hari ini, Bapak, Bu, hari ini lebih cenderung senang dan bertepuk tangan ketika ada orang yang dihinakan. Ini adab apa sekarang yang terjadi sama kita? Ini minta izin, Pak, minta izin, Bu, orang tuaku minta izin. Adab apa sekarang yang terjadi sama kita ketika ada secuil kesalahan pemimpin kita, kemudian dia di demo kita bertepuk tangan dan ketawa. Tapi kita masih beradab enggak kita? Masih punya adat enggak kita? Sudah. Kalau kita tarik ke agama, apa yang terjadi akidah di nurani kita hari ini? Apakah si kepala desa kita ini setiap berjalan berbuat kebijakan terus salah, sehingga pantas kita teriaki, sehingga pantas kita tunjuk, sementara dia orang tua kita yang ada di desa ini? Utara dari dapil kami ada 8 orang. Sudah. Dan semua punya suara di sini. Kenapa? Dan pragmatis tadi. Tapi mereka apa pernah ada di sini? Jadi kalau Bapak katakan empati, saya minta tolong Bapak arahkan. Jarak tempuh dari kita punya untuk membangun itu tidak bisa serta-merta kita jatuhkan, harus misalnya kalau kita hitung, Pak, kalau mau pakai standar nasional 1 kilometer itu perlu anggaran lebih kurang 2 miliar, hanya 1 kilometer, Pak, standarisasinya. Ya. Kalau distandarisasi dengan jalan provinsi lebih kurang 4 miliar, 4 sampai 4,7 miliar per 1 kilometer. Nah, kekurangan jalan ini lebih kurang 6,7 kilometer, Pak. Saya udah hitung, Pak. Karena saya punya empati yang sangat kuat terhadap wilayah ini, sampai kilometernya pun saya tahu. Ya. Kemudian saya nyambung ke Bang Iwan. Mohon maaf, bukan karena keakuan aku, bukan karena kemampuan, kekuatan politikku dan segala macam, tidak. Aku tak dibantu dengan kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Memang ini pernah aku tinggalkan ketika tahun 2023. Pembuka tadi mengatakan, kami telah ditimpa musibah karena perjalanan politik yang busuk, bukan adikku yang busuk. Seandainya itu tidak terjadi, ini semua udah beres. Biar Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang bisa kami andalkan, yang selalu menerima aspirasi kami. Nah, kami tunggu poin aja dalam hal ini, Bapak Bang Edi. Nah, maksud saya, sebenarnya kami sudah berterima kasih ini. Ada satu item yang abang laksanakan, yaitu jalan yang 800 meter. Itu alhamdulillah, itu sudah kami nikmati. Namun, ini tadi jembatan ini, kali-kali itu yang kami harapkan. Seperti abang yang tadi pembicara pertama, ini jalan ini dilalui 1000 orang per hari, anak sekolah. Karena daerah kita ini daerah lintas sekolah. Jadi kami berharap itu dia, Bang. Karena janji abang kami jelas tuntut. Walaupun ini kita relax aja, tidak pula harus ini, ya kan. Harapan kami itu diprioritaskan, Bang. Sangat-sangat kami butuhkan. Karena Pak
Kades 1 bulan sekali mengganti papannya, itu kemungkinan ditarik daripada dana dana desa, kemungkinan dia kewalahan juga. Tapi terkecuali, mana tahu tadi kan sudah disarankan juga sama Pak Kades dimasukkan ke APBD desa, ya kan. Alhamdulillah kalau memang itu bisa terrealisasi. Cuma sekali lagi saya berharap, Bang, kami mohon diprioritaskanlah ini. Sangat-sangat berharap, karena apapun ceritanya seperti yang diceritakan pembicara tadi, ini sangat-sangat vital. Ini semalam kami ada koordinasi sama Kadus yang sering merawat ini. Susah nggak? Tapi minimal ada rasa perasaan kita kalau memang sudah mampu, bikinlah pernyataan di atas materai. Nggak usah beli materai, biar Bang yang bikin beli materainya. Biar kepala desa bikin materainya diteken, supaya dialihkan ke tempat yang lain. Supaya apa? Jadi ibadah ketika kerendahan hati kita menyatakan cukup, alhamdulillah, sudah rezeki itu dialihkan kepada orang lain. Tapi kalau kakak bilang sudah mampu, terus kakak terus berpikir menyatakan miskin, betul, Pak Ustaz? Iya. Sudah saya bersedia itu mengatakan, aku udah cukup, bawakan sama aku materai 6.000 biar butekan aku keluar dari PKH. Cuman aku yang menentukan siapa menerimanya, ya, karena ada pemilikku, kakak di dusun 2, ada pemiliknya di dusun 7, dusun 8 yang miskin. Oh, tidak kesana wajib, ya. Kalau kesana kau bikin kutekan sekarang, boleh, boleh. Kenapa tidak boleh? Jalan provinsi Sumatera Utara yang baru dipiralkan kemarin, mohon izin, karena kemudahan rezeki dari Allah terhadap saya, Pak, saya sumbangkan lebih kurang 40 intak bulan batu secara pribadi supaya masyarakat kita nyaman untuk melalui lintas yang ada jalan yang dipiralkan kemarin. Tapi apakah aku butuh tepuk tangan? Apakah aku butuh Jiara Salim Ritonga? Tidak, kan? Dedi Iskandar. Siapa lagi? Ada satu lagi Marga Ritonga. Siapa? Abdi Sentosa Ritonga. Ada suaranya di sini. Pernah ketemu nggak dengan wajahnya di sini? Siapa lagi? Kalau Pak Mirwan, insya Allah dia akan sampai di sini. Kami sudah komitmen. Saya dengan Pak Mirwan sudah komitmen. Yuk sama-sama kita berpikir, Pak, ini kita majukan wilayah daripada pesisir. Insya Allah Pak Mirwan akan sampai ke daerah sini, Pak. Untuk reses juga. Jadi kalau kita empati, Pak, mohon izin, Pak. Ya. Ini Pak Raja Silaban mewakili Dusun 7 Sidurukun Desa Sungai Sambur. Terima kasih Bapak Wakil kami anggota Dewan Provinsi Sumatera Utara, Bapak Edi Susanto Ritonga ST. Terima kasih telah berhadir di tempat kami sampai di sini dalam keadaan sehat, dan kita boleh bertemu pada hari ini dalam acara reses pertama tahun sidang kedua tahun 2025-2026 untuk dilaksanakan selama Bapak menjadi pejabat publik. Kami perhatikan, Pak, selama 3 tahun terakhir ini pembangunan di kecamatan kami ini sangat minim, baik itu dari APBD provinsi maupun APBD kabupaten. Yang ada itu hanya dana desa. Itu yang kami lihat. Jadi untuk tahun-tahun ke depan kami sangat bermohon untuk bisa penyelesaian itu infrastruktur dasar di kecamatan kita ini. Ya, kita nggak bisa berharap ekonominya masih 2045 kalau juga infrastruktur dasar juga tidak lancar. Itu antisipasi sampai daya tahannya menjelang untuk diperbaiki secara total dari anggaran pemerintah daerah, dari APBD. Kalau itu disetujui dan disepakati oleh masyarakat, anggaran dana desa untuk menjaga supaya jembatan itu masih bisa layak dilalui kendaraan roda 2 atau kendaraan roda 4 yang kosong, tidak bermuatan, untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, kemudian lalu lintas anak sekolah. Selama itu disetujui oleh pihak-pihak terkait di pemerintahan desa dan diteruskan ke PMD, disetujui, maka anggaran dana desa untuk menjaga stabilitas jembatan itu sah dan boleh selama
seluruhnya terbuka, transparan terhadap penggunaan anggarannya. Ya. Itu dia, Pak. Oke, motif yang sama. Tadi Abang mengatakan bahwasanya boleh digunakan ada sebagian dari itu untuk siskamling ataupun tempat sama, Pak, pendidikan malam. sama. Boleh ya? Selama sepakat masyarakat kita, selama itu tidak disalahgunakan anggarannya dan itu untuk kemaslahatan umat. Jadi intinya begini, Pak. Dana desa itu kan untuk kemaslahatan umat. Kemaslahatan umat di sini bukan hanya untuk pembangunan saja. Kan begitu, sampai kepada nyaman dan amannya masyarakat tinggal di satu wilayah. Anggaran dana desa itu boleh digunakan selama itu disepakati bersama. Di nomenklaturnya ada itu, di pemberdayaan pemberdayaan masyarakat, atau coba cari di situ ada, Pak, boleh. Selama itu sepakat, setuju masyarakatnya, karena itu kan dana desa untuk dipakai untuk desa sendiri, bukan hanya untuk pembangunan saja, bukan untuk bikin parit, bikin jalan, enggak. Kan itu di sana ada dana olahraga, di sana ada dana kemanusiaan, ya banyak. Oke lah. Bapak bayangkan untuk saat ini